Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan meeting kali ini kita masih diberi kesehatan untuk hadir. Jadi pertama-tama kami dari kelompok material karyamik dari uh, material USG Prop akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana ada saya sendiri, kemudian ada Madioti dan ada Maimun. Next. Ini bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, terus yang kedua ada prinsip kerja, yang ketiga itu ada struktur dari kristalnya, terus yang keempat itu ada teknik fabrikasi, dan yang kelima yang terakhir yaitu sumber bahan baku. Next. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan, di mana USG atau ultrasonografi itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai dengan menempatkan suara yang memiliki gelombang yang sangat tinggi, di mana ultrasonografi itu memiliki suatu alat yang bernama transducer. Jadi transducer ini itu berfungsi untuk memanfaatkan atau memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau bagian tubuh, bagian dalam dari pasien yang akan diperiksa. Kemudian pada layar dapat dilihat bahwa ultrasonografi itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada kabel, ada housing, kemudian ada backing atau dampening, ada piezoelectric crystal, dan kemudian ada matching layer yang digunakan untuk memindai. Kemudian berdasarkan gelombangnya terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama yang digunakan untuk low bass notes, kemudian ada yang digunakan untuk hewan atau bahan-bahan kimia, kemudian ada yang digunakan berdasarkan standar kesehatan, kemudian ada yang digunakan untuk mendiagnosis. Kemudian next. Kemudian prinsip kerja yang akan dibahas oleh rekan kerja saya. Kepadanya dipersilahkan. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerja ini kita akan membahas prinsip kerja dari ultrasonografi atau USG yang bekerja pada ultrasonik, gelombang ultrasonik. Nah, pada USG ini, transducer akan mengirim ataupun menerima gelombang, yang kemudian gelombang tersebut akan dibaca oleh komputer. Nah, gelombang itu sebenarnya bersumber dari piezoelektrik yang menghasilkan polarisasi dari kutub positif maupun kutub negatif. Jadi sifat piezoelektrik ini berfungsi untuk mentranslate istilahnya gelombang suara atau ultrasonik untuk menjadi gelombang listrik ataupun menjadi sebaliknya. Selanjutnya adalah untuk struktur kristalnya. Struktur kristal dari piezoelektrik yang kita bahas kali ini atau USG digunakan adalah perovskite. Pada struktur kristal perovskite ini terdapat 3 bagian. Yang berwarna biru ada Pb, yang bagian kotak luarnya. Kemudian yang kedua adalah O2 yang terletak pada tepat di diagonal sepanjang bidang setiap sisi. Kemudian yang berada di tengah-tengah yang berwarna hijau adalah TI4 plus atau ZR4 plus. Nah, TI atau TI4 plus atau ZR4 plus yang berwarna hijau ini yang akan mengalami perubahan ketika diberikan sedikit gangguan. Gangguan ini maksud bisa berupa tekanan ataupun berupa gelombang. Dalam hal ini dimaksud adalah gelombang listrik. Hal ini mengakibatkan terjadinya polarisasi. Di sebelah kanan kita bisa terlihat pada bagian yang lebih jauh dia akan menjadi polarisasi negatif, tapi yang bagian lebih dekat menjadi polarisasi positif. Selanjutnya adalah teknik fabrikasi yang akan dijelaskan oleh Maimun. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Maimun Ibnu Maskur. Di sini kami akan membahas mengenai teknik fabrikasi. Bisa dilanjut. Nah, proses pembuatan bubuk PCT ini atau kita kenal dengan piezoelektrik terdiri dari 7 operasi unit yang berbeda. Bisa dilihat dari slide yang ada pada slide ini. Bahan baku kemurnian tinggi dievaluasi, dipilih, dan bersumber dari seluruh dunia. Kriteria seleksi selain kemurnian termasuk aktivitas material dan batasan pada kotoran penghapusan tertentu.
Setelah setiap bahan dipilih dan setujui untuk digunakan, ini kemudian ditimbang. Penimbangan sesuai dengan formulasi yang diproduksi dan dipindahkan ke pabrik basah. Bahan-bahan ini digiling basah bersama-sama dalam proporsi yang tepat untuk mencapai distribusi ukuran partikel yang seragam. Kontrol yang tepat atau distribusi ukuran partikel yang diperlukan untuk memastikan aktivitas material yang sesuai selama calcination. Setelah proses penggilingan basah, produk dikeringkan dan disiapkan untuk kalsinasi. Produk harus dikalsinasi dalam crucible kemurnian tinggi untuk menjamin tidak ada kontaminasi kimia yang ada dalam produk akhir. Operasi pengasitan dilakukan di udara sekitar 1000 derajat Celcius, di mana fase PZT yang diinginkan atau piezoelektrik yang diinginkan terbentuk. Penting untuk diingat bahwa bahan utama dalam bahan PZT atau piezoelektrik ini adalah oksida timbal, yang merupakan bahan berbahaya yang dengan tekanan uap yang relatif tinggi pada suhu tertentu. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengubah komposisi yang diinginkan dengan memungkinkan terlalu banyak mata timbal yang menguap selama operasi penembakan. Setelah dikalsinasi, bubuk PZT atau piezoelektrik ini dikembalikan ke pabrik untuk memastikan homogenitas dan menyiapkan bahan untuk penambahan agen pengikatan organik. Bubur yang mengandung pengikat kemudian diumpankan ke pengering semprot, di mana air menguap. Operasi pengeringan semprot yang sukses membutuhkan operasi berpengalaman. Jadi operasi pengeringan ini harus membutuhkan operator yang berpengalaman yang dapat mengatur pengeringan semprot di mana unit sesuai dengan kandungan pelarutan bahan bubur serta volume bubur yang memasuki pengering. Tujuan pengeringan semprotan bahan PZT atau piezoelektrik ini adalah untuk menyediakan produk akhir yang mengalir bebas dalam bentuk bola berongga yang mengandung pengikat dengan distribusi ukuran partikel yang sempit. Morfologi bahan PZT ini sangat penting untuk secara konsisten mengisi rongga mati dalam proses penekanan kering ketika memproduksi keramik piezoelektrik atau PZT ini. Bola PZT yang seragam, distribusi ukuran partikel yang sesuai, menunjukkan pelarian udara sepanjang proses pemadatan, menghasilkan bentuk keramik bola hijau bebas laminasi. Bisa dilihat dari slide ini, diringkasnya adalah penimbangan, wet milling, drying, calcining, spray, cold pressing, dan sintering. Ya, bisa dilanjut. Selanjutnya kami akan membahas mengenai sumber bahan baku. Next. Sumber mineral dari PZT adalah timbal oksida yang diekstrak dari batu galena dengan unsur kimia PBS, bisa dilihat dari gambar yang paling sebelah kiri, dikenal dengan sebutan timah hitam. Selanjutnya, titanium oksida yang berada pada mineral ilmenite dengan unsur kimia FeTiO3 yang gambar yang tengah ini, yang berbentuk pasir pantai hitam. Dan yang terakhir adalah zirconium oksida yang bersumber dari mineral zirconium silikat dengan unsur kimia ZrSiO4 yang juga berasal dari berupa pasir pantai yang gambar paling sebelah kanan. Ya. Berikut referensi yang kami gunakan dan akan dibacakan kesimpulan oleh Putri. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu ultrasonografi ini itu biasanya digunakan dalam bidang-bidang kesehatan, khususnya untuk mendiagnosis penyakit dengan cara memindai yang menggunakan gelombang dengan frekuensi tinggi, kemudian akan mendiagnosis penyakit dengan hasil berupa gambar. Kemudian ultrasonografi itu terdiri atas alat yang bernama transducer piezoelektrik. Namun banyak bahan yang bisa dibuat, tapi kebanyakan aplikasi dari USG ini itu kebanyakan menggunakan bahan berupa keramik. Kenapa? Karena keramik itu memiliki keunggulan dari berbagai bahan lainnya, yaitu dari segi fabrikasi yang mudah untuk difabrikasi, kemudian memiliki ketahanan kimia dan fisik yang baik, serta mudah untuk direkayasa dari sifat listriknya dan piezoelektriknya. Nah, kemudian ini tuh sumber referensi yang kami gunakan.
Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.